Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu wa ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Jumat ikhwatul iman rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin Jumat ikhwatul iman rahimakumullah, salah satu rukun bi khutbah yaitu wasiat bertakwa. Maka dari itu mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kalau Allah sudah hadir dalam hati kita, seberat apapun perintah Allah pasti kita akan ringan untuk melaksanakannya. Dan begitu pula seberat apapun larangan Allah, kalau Allah sudah hadir dalam hati kita, pasti kita pun akan ringan untuk menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas iman takwa kepada Allah dalam arti menghadirkan Allah di dalam hati kita. Para jamaah Jumat ikhwatul iman rahimakumullah, Syekhul Islam Yahya bin Mu'adz beliau pernah berkata, kata beliau, inna rajabal istighbari minal dhumud wa sya'banal ista'il qalbi minal ayub wa ramadana litanwirul qulub wa lilatul qadri litaqrabi ilallahi ta'ala. Yang artinya sesungguhnya bulan Rajab kemarin yang sudah kita lewati itu adalah momen kita berbanyak istighfar dari dosa-dosa kita, yaitu muhasabah diri kita. Dan di bulan Sya'ban ini mari kita islahul qalbi, bersihkan hati kita, sucikan hati kita dari minal uyub, yaitu dari penyakit-penyakit hati. Apa tujuan di bulan Rajab kita berbanyak istighfar, muhasabah diri, kemudian menginjak bulan Sya'ban kita harus membersihkan hati? Tujuannya wa ramadana litanwiril qulub, supaya nanti di bulan suci Ramadan kita benar-benar hati kita dalam keadaan suci, hati kita dalam keadaan bercahaya, dalam arti datangnya ruh kepada diri kita. Kalau ruh sudah datang di dalam hati kita, kita pun akan melaksanakan nanti ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan tumanina, dalam keadaan menikmati manisnya ibadah. Kalau misalnya ruh itu sudah muncul di dalam diri kita, maka dari itu Yahya bin Mu'adz mengingatkan kepada kita, mari kita di bulan Sya'ban ini, mari kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Sahabat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun beliau pernah menegaskan, al-a'malu zahirati la takunu shalihan maqbulah illa biwasiti a'malil qalbi fa innal qalba malaku wal a'dha'u junuduhu fa inna khabasal malak khabasat junuduhu. Sungguhnya amal badan tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati, karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula seluruh prajuritnya. Dan begitu pula kalau seandainya rajanya baik, prajuritnya pun akan mengikuti baik. Maka dari itu benar bahwa beliau mengatakan bahwasanya al-qabru suqutwi, hati ini adalah sebuah penghulunya atau sebuah pimpinan anggota badan kita. Kalau hati kita baik, insya Allah amal yang kita pun akan baik. Maka dari itu Imam Al-Ghazali pun menegaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwasanya kata beliau ada 3 sifat yang biasa menghancurkan hati kita yang disebut dengan penyakit hati. Yang pertama kata beliau al-hasadu, yaitu mempunyai sifat iri, dengki, dendam kepada orang lain. Inilah penyakit hati yang harus kita
bersihkan penyakit hati yang harus benar kita buang. Karena dengan sifat hasud, kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal hasada fa inal hasada yaqulul hasanat kama tuqulun nar al khatabah. Jauhkanlah kamu dari sifat hasud ini, dengki kepada orang lain, karena sesungguhnya hasud itu bisa yaitu memakan amal kebaikan kita, sebagaimana yaitu api membakar kayu bakar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, seandainya sifat hasud kita ada di dalam hati kita, secara otomatis kita pun biasanya suka malas untuk melaksanakan beramal kebaikan. Kalau hati kita sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan punya dendam kepada orang lain, iri kepada orang lain, masalah duniawi, otomatis kadang-kadang diri kita yang lain suka malas untuk beramal kebaikan. Maka pantas kata baginda Rasul bahwa sifat iri, dengki, dendam kepada orang lain yang bisa menghancurkan amal kebaikan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, maka dari itu mari kita jauhi, mari buang sifat iri dengki ini. Karena dengan sifat iri dengki biasanya notabene awal mula biasanya bisa kita al-istiqolu bil qalbi, biasanya sibuk mencari kesalahan orang lain sehingga melupakan diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Itu yang pertama, yaitu penyakit hati, yaitu sifat hasud yang wajib kita buang. Yang kedua, yaitu kata Imam Al-Ghazali, penyakit hati adalah ar-riya, yaitu amalia yang pengen dilihat orang lain, kesannya as-sum'ah, amalnya pengen didengar orang lain. Inilah hadirin penyakit hati yang harus kita buang. Karena Allah Subhanahu wa taala pun memberikan peringatan dalam surah Al-Baqarah ayat 264, yang mana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Al-ayat, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian, yaitu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah kalian, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, secara hakiki yang disebutkan ria itu adalah apa? Ketika kita beramal bukan saja orang lain atau keluarga, diri kita pun seharusnya tidak tahu atau tidak boleh tahu tentang ketika kita beramal kebaikan. Kenapa diri kita tidak boleh tahu? Karena di dalam diri kita pun termasuk nas, yang artinya ketika kita beramal kebaikan, kita tidak boleh mengaku amal tersebut, dalam arti kita harus melupakan sebagaimana kita membuang kotoran. Tidak boleh diingat-ingat ketika kita beramal kebaikan. Kalau masih misalnya kita beramal kebaikan, masih mengingat-ingat amal kebaikan yang kita laksanakan, kita pun masih termasuk orang ria, artinya orang yang selalu mengingat amal kebaikan. Sedangkan orang yang mengingat amal kebaikan, takutnya itu muncul sifat yang ketiga dalam hati, yaitu penyakit hati yang disebut al-ujub. Dia merasa paling benar, dia merasa paling suci. Sedangkan sifat yang ketiga tadi, sifat al-ujub, inilah hadirin ikhwatul iman yang harus kita hancurkan, yang harus kita bersihkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingati kepada kita dalam surah An-Najm ayat 32, yang mana pada akhir ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Kalian jangan merasa paling suci, kalian jangan merasa paling benar, sedangkan kebenaran hambanya cuma Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saya mengingatkan terutama mohon maaf dalam beramal kebaikan, jangan kita merasa paling benar, jangan kita merasa paling suci, karena tadi yang di ketakwaan manusia itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Maka dari itu hadirin, di bulan Sya'ban ini mari kita bersihkan hati kita, yaitu dari penyakit-penyakit hati. Biasanya caranya kata baginda Rasul, obat untuk menghancurkan sifat-sifat penyakit hati, yang pertama
yaitu qiraatul Quran wa ma'nahu, perbanyaklah membaca Al-Quran dan merenungkan makna-maknanya, kemudian senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau senang ikut pengajian, kemudian juga berbanyak zikrullah, istighfar, zikrul maut, banyak mengingat kepada Allah, banyak beristighfar, muhasabah, dan juga yaitu banyak yaitu mengingat mati. Insyaallah itulah amalia-amalia yang bisa melunakkan hati kita. Mudah-mudahan kita semua bisa melunakkan hati kita dan selalu beristiqomah dalam beramal kebaikan, diberikan umur panjang, dan mudah-mudahan kita ditambah yaitu dengan kesehatan, bisa sampai di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah dengan tumanina. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ibadallahi taqullaha rabbal alamin wa 'buduha mukhlishina lahu din wa 'buduha hatta ya'tiyakumul yaqin. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana bi nurika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Akbar astaghfirullahi wa lakum. Sallu jama'a.